garis gemuk. Cerita dimulai dengan Yui, seorang gadis yang berbicara tentang kehidupannya di kota tempat tinggalnya sekarang, di mana rumahnya dapat melihat Gunung Fuji yang besar dan indah. Setiap kali dia melihatnya, hatinya selalu merasa tenang. Dan jika dia menatap pemandangan itu terlalu lama, dia hampir tidak ingin pulang karena lantai bawah rumahnya telah diubah menjadi restoran daging panggang bernama Daruma. Di dalam rumah selalu gelap dan suram, karena minyak yang menempel di udara membuat semua tiang, dinding, pegangan pintu, dan barang-barang di dalam rumah dipenuhi noda minyak. Selain itu, mereka tidak memiliki ibu dan tidak ada yang membersihkan, sehingga tempat tidur di lemari pun basah oleh minyak. Pakaian yang dicuci berulang kali tetap kotor oleh minyak. Ayahnya, Takeshi, adalah orang yang sangat berminyak dan selalu mengeluarkan bau khas. Di rumah juga ada kakak laki-lakinya, Goro, yang lebih tua 2 tahun darinya dan memiliki sifat yang sangat buruk. Setiap kali ayah tidak ada, Goro sering mengganggu Yui. Goro juga memiliki kebiasaan aneh. Kadang-kadang dia suka diam-diam masuk ke dapur dan minum minyak salad dengan nikmat. Suatu hari, Goro melihat Yui dan memperingatkannya untuk tidak memberitahu ayah tentang hal itu. Jika tidak, dia pasti akan mendapatkan masalah. Dinding rumahnya dipenuhi dengan noda minyak yang menjijikkan, dan kakaknya juga seperti minyak. Memikirkan hal-hal ini membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, semakin dia merasa lelah, semakin cepat dia merasakan minyak. Saat berada di dalam kamar, dia merasakan tingkat minyak di ruangan dan menuliskannya di kertas bahwa saat ini tingkat minyak adalah 50%. Dia menyebutnya uap minyak karena itu adalah tingkat minyak yang terakumulasi di udara. Setiap hari, rumahnya semakin meningkat kadar lemaknya dan sekarang sudah mencapai 60%. Seiring berjalannya waktu, Goro yang suka diam-diam meminum minyak salad mulai memasuki masa remaja. Tetapi itu menjadi masalah baginya karena hormon dan minyak yang dia konsumsi membuat wajahnya penuh dengan jerawat yang muncul di dahi dan menyebar ke seluruh wajah. Ketika dia memencetnya, minyak akan memancar keluar, sehingga dia sering diejek teman-temannya di sekolah sebagai si wajah berjerawat. Selain itu, dia juga sering dibully, dan saat itu Yui melihat kakaknya merasa buruk karena memiliki wajah berjerawat yang menjijikkan, dan bahkan diejek oleh teman-teman laki-lakinya hingga harus menangis. Pada hari ke-7, Goro mencari masalah dengan Yui dengan mengatakan bahwa Yui telah mengintip dan tertawa saat dia diejek oleh teman-temannya, yang membuat Goro marah dan mulai menyerangnya hingga ayah mereka harus campur tangan. Goro kemudian menyalahkan ayahnya, mengatakan bahwa wajahnya seperti itu karena ayahnya yang membuatnya selalu penuh dengan minyak. Dia juga meminta tanggung jawab dari ayahnya, yang menyebabkan mereka berdua bertengkar hebat. Namun, setelah hari itu, Goro tidak mau pergi ke sekolah dan mengurung diri di rumah, hanya minum minyak tanpa melakukan apa-apa. Suatu hari, ketika minyak yang dibeli Goro hampir habis, dia memanggil Yui untuk membelikan minyak lagi dan meminta Yui untuk mengganti kasurnya yang sudah penuh dengan minyak. Namun, Yui mengatakan bahwa dia tidak punya uang, tetapi Goro tidak mau mendengarkan dan malah berteriak kepada Yui, mengatakan bahwa ayah mereka harus. Goro merasa frustrasi ketika Yui tidak memenuhi harapannya. Dia mulai memegang kepalanya dan memutar kepalanya. Tekanan dari telapak tangannya ditambah dengan jerawat yang penuh di wajahnya membuat salah satu jerawat pecah dan minyak memancar keluar mengenai wajah Yui. Dia pun mengeluarkan suara jijik. Ketika Goro mendengar itu, dia terdiam sejenak sebelum bertanya lagi, apakah Yui mengatakan bahwa dia menjijikkan. Yui yang sedang mengelap minyak di wajahnya tidak menjawab hingga Goro menyimpulkan bahwa Yui sangat membenci lemaknya. Tiba-tiba Goro menangkap Yui dan berkata bahwa jika dia sangat jijik, maka cobalah untuk mencicipinya. Dia menarik Yui ke dalam kamar dan mengendap di atasnya. Kemudian dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk mengumpulkan semua jerawat di wajahnya sebelum menekan semua kekuatannya ke arah jerawat-jerawat itu, sehingga minyak memancar keluar dengan cara yang menjijikkan. Minyak itu mengalir dan menutupi wajah Yui, membuatnya hampir tidak bisa melihat wajah Goro. Ketika dia berteriak, minyak itu semakin masuk ke mulutnya.
Ketika Goro melihat Yui dalam keadaan seperti itu, dia berkata, "Bagaimana dengan lemak yang mengalir dari wajahku?" Dia menyindir Yui dan orang lain yang selalu meremehkannya, bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang. Tidak peduli siapa mereka. Sebelum Goro mulai mencekik Yui karena menyebutnya menjijikkan. Tampaknya dia sudah sangat marah. Namun, beruntung bagi Yui, sebelum dia pingsan, mereka datang tepat waktu dan memukul kepala Goro dengan wajan dengan keras, sehingga Goro terjatuh dan tidak bergerak. Kain tersebut terbuat dari 2 pelanggan restoran daging panggang yang datang untuk memesan menu daging baru yang terkenal saat itu. Namun, Takeshi mengatakan bahwa daging tersebut sudah habis sejak kemarin, karena sebenarnya daging yang terkenal itu adalah daging Goro. Saat Yui terbangun di kamarnya, dia merasakan uap minyak dan menyadari bahwa kadar minyak sudah mencapai 70%. Setelah kejadian itu, dia mulai merasa gelisah dan bermimpi tentang pemandangan indah Gunung Fuji yang kini dipenuhi uap minyak. Ketika Gunung Fuji meletus, yang keluar dari cerobong asap adalah minyak yang meluap dan membanjiri seluruh kota. Tiba-tiba, terdengar pengumuman yang mengatakan bahwa kadar minyak saat ini sudah mencapai 90%. Mohon waspada terhadap kebakaran. Ini seperti peringatan yang berulang-ulang. Suatu hari, ketika Yui bangun dari mimpinya, dia menemukan bahwa wajahnya mulai muncul jerawat dengan cepat. Setelah itu, Yui mulai menyendiri dan mengurung diri di rumah. Suatu malam, ayahnya bertanya apakah dia merasa tidak enak badan lagi dan menyarankan agar Yui keluar berjalan-jalan. Namun, Yui menjawab bahwa ayahnya mengganggu dan menyuruhnya pergi. Dia juga menyebutkan bahwa kadar minyak di rumahnya sudah mencapai 80%. Di tengah malam, dia bermimpi lagi tentang Gunung Fuji yang meletus dengan minyak. Dalam mimpinya, dia merasa terbenam dalam minyak dan terbangun dengan kaget, hanya untuk menemukan ayahnya sedang menuangkan minyak ke mulutnya. Dia melihat wajah ayahnya yang menakutkan, yang menyuruhnya untuk meminum minyak itu. Ketika Yui terbangun, dia mendorong ayahnya menjauh dan tersedak minyak yang dipaksakan ke mulutnya saat dia tidur. Dia bertanya kepada ayahnya apa yang sedang dilakukannya. Ayahnya meminta maaf, mengatakan bahwa dia mengira Yui lapar, jadi dia memberinya minyak untuk diminum. Namun, Yui marah karena meskipun dia lapar, dia tidak akan pernah mau meminum minyak itu. Dia baru menyadari bahwa ayahnya telah memaksakan minyak ke mulutnya setiap malam saat dia tidur. Ayahnya berusaha meyakinkannya bahwa dia tidak melakukannya sebelum pergi tidur dengan sikap mencurigakan. Sekarang, Yui mulai memahami segalanya dan tidak tahu mengapa jerawat muncul di wajahnya. Setelah malam itu, dia harus selalu waspada, karena jika dia tertidur, ayahnya seringkali masuk dan terkejut melihatnya terjaga. Situasi minyak di rumah semakin memburuk sampai-sampai ayahnya harus menutup toko dan menghabiskan waktu minum minyak sepanjang hari yang membuat tubuhnya semakin dipenuhi minyak. Terutama saat dia mandi, setelah selesai, minyak akan mengendap di permukaan air. Kasur di lemari pun kini dipenuhi minyak lebih banyak dari sebelumnya. Hingga suatu ketika, terdengar suara aneh dari luar, dan ketika Yui turun untuk melihat, dia memperhatikan. Saat itu, Yui melihat ayahnya sedang memotong kakinya sendiri dengan pisau. Namun, di tempat luka bukan darah yang keluar, melainkan minyak berwarna kuning. Pada saat itu, kadar minyak sudah mencapai 100%. Cerita dimulai di jalan sepi di malam hari saat Karako sedang mengemudikan mobil melalui jalur lembah dan hutan lebat untuk mengunjungi neneknya yang tinggal sendirian di tengah hutan. Neneknya meminta agar dia datang karena merasa takut dan ingin seseorang menemaninya. Namun, jalan menuju rumah nenek berkelok-kelok dan sulit dijangkau karena harus turun dari mobil dan berjalan menuruni bukit kecil. Dan sebelum sampai di rumah nenek, ada jembatan batu yang melintasi sungai. Saat Kana mendekati rumah nenek, dia melihat jembatan itu dan berpikir mengapa nenek harus tinggal di tempat sepi tanpa orang lain. Ketika Kana akan menyeberangi jembatan,
dia melihat seseorang berdiri di tengah jembatan. Dia penasaran mengapa ada orang di sana pada malam yang larut. Dia berpikir mungkin orang itu adalah teman nenek. Namun, saat dia mendekat untuk menyapa, dia menyadari kebenaran yang menakutkan, bahwa orang yang dia sapa bukanlah manusia, melainkan roh seorang pria tua yang masih berkeliaran di jembatan itu. Begitu dia menyadari bahwa itu bukan manusia, dia segera berlari dan mengetuk pintu rumah neneknya dengan ketakutan. Sementara roh pria tua itu mengikuti di belakangnya dengan perlahan. Untungnya, neneknya membuka pintu sebelum roh itu bisa mendekatinya. Setelah masuk ke dalam rumah, Kana bertanya kepada neneknya tentang apa yang terjadi, dan nenek menjelaskan bahwa roh itu adalah Kingkoro, paman nenek yang telah meninggal ketika nenek masih kecil. Dulu, roh paman tidak muncul seperti ini, tetapi setelah kakek meninggal, nenek harus tinggal sendirian, dan roh itu mulai muncul setiap malam, berdiri di jembatan, dan tidak pergi kemana-mana. Nenek menyadari bahwa roh yang telah meninggal itu mungkin sudah lama menunggu nenek sendirian. Di provinsi yang nenek bicarakan, mereka berdua mendengar banyak suara roh yang memanggil nenek di sekitar jembatan. Kana bertanya kepada nenek mengapa ada begitu banyak suara, dan nenek menjelaskan bahwa suara-suara itu adalah suara orang-orang di desa yang telah meninggal dan belum mencapai surga, hanya menunggu nenek untuk menariknya jauh ke sungai. Nenek kemudian menyuruh Kana untuk mencoba berdiri dan melihat roh-roh yang memanggilnya. Ketika melihat roh-roh itu, mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, bahwa ada hal-hal supernatural seperti ini. Nenek juga mengeluh bahwa roh-roh itu akan berdiri dan memanggilnya sepanjang malam, membuatnya tidak bisa tidur. Jika itu terjadi, Kana juga pasti tidak bisa tidur. Melihat keadaan itu, nenek mulai menceritakan kisah masa kecilnya kepada Kana untuk mengisi waktu. Nenek menceritakan bahwa dia lahir dan dibesarkan di rumah ini, dan telah tinggal di sini sepanjang hidupnya, meskipun sekarang hampir tidak ada orang. Namun, dulu desa itu sangat ramai, dan saat itu ada banyak tradisi aneh, termasuk cara mengadakan pemakaman. Pemakaman pertama yang nenek ingat adalah pemakaman Paman Kingoro yang baru saja mereka temui. Pada hari pemakaman, semua orang di desa berkumpul di tepi sungai untuk mengantar jenazah. Saat itu, nenek mendengar suara dari ibunya di jembatan, dan tidak lama kemudian, seseorang berteriak bahwa Paman Kingoro telah datang. Ibu nenek kemudian membisikkan di telinganya untuk memperhatikan paman dengan baik. Tiba-tiba, jenazah paman mulai mengapung di air, dan saat perahu paman akan melewati bawah jembatan, arus air tiba-tiba mendorong perahu itu menabrak tepi jembatan, membuat perahu terbalik dan jenazah paman tenggelam. Melihat kejadian itu, orang-orang di desa berkata bahwa Paman Kingoro sangat sial jatuh dari jembatan. Sementara jenazah paman perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Warga desa merasa sangat kasihan padanya. Nenek bertanya kepada ibunya apa yang terjadi dengan paman. Tetapi ibunya menjawab bahwa sungai itu sangat lebar dan dalam. Jika jenazah tidak mengikuti arus, pasti akan tenggelam. Sangat disayangkan, karena jika jenazah paman masih berada di perahu, mungkin sekarang sudah mencapai surga. Beberapa orang yang mendengar ibu nenek berkata demikian, bertanya apakah tidak mengikatkan tali pada tikar seperti perahu. Namun, itu tidak bisa dilakukan, karena ada aturan yang harus diikuti dengan ketat. Beberapa waktu kemudian, ada lagi orang di desa yang meninggal. Kali ini seorang pemuda bernama Chokji, yang meninggal pada usia 20 tahun, sementara nenek saat itu berusia 16 tahun. Nenek melanjutkan ceritanya bahwa Chokchai adalah pria terbesar di desa, dengan tinggi sekitar 2 meter. Meskipun tubuhnya besar, dia adalah orang yang baik hati, dan juga cinta pertama nenek, dan mereka sudah bertunangan. Namun, Chokji jatuh dari pohon di gunung, dan meninggal sebelum pernikahan. Dalam upacara pemakaman ini, karena Chokji sangat tinggi, warga desa harus menggunakan 2 tikar dan perahu untuk menyatukannya. Meskipun nenek sangat berduka, menurut tradisi, apapun yang terjadi, mereka harus merawat jenazah. Jenazah Chokji mengapung di air, tetapi dia terjebak di tepi bawah jembatan,
sehingga jenazah Chokji jatuh ke dalam air, apalagi dengan kondisi jenazah yang memiliki lengan dan tubuh yang tinggi. Jenazah itu akan mengapung ke arah aliran sungai dan terjebak di bawah jembatan. Pada saat yang sama, nenek melihat seolah-olah Shokichi sedang membuka matanya dan menatapnya. Jenazah Shokichi terjebak di bawah jembatan untuk sementara waktu, sampai seseorang di desa berteriak bahwa mereka harus melakukan sesuatu karena tidak bisa membiarkan jenazah terombang-ambing di arus. Warga desa di bawah jembatan kemudian menggunakan kayu untuk menggeser jenazah Shokichi, sehingga jenazah itu mengalir mengikuti arus dan tenggelam ke dalam sungai, sama seperti jenazah paman. Namun, yang penting, nenek menegaskan bahwa dia melihat Shokichi membuka matanya dan menatapnya dengan jelas, dan mungkin Shokichi ingin menyampaikan sesuatu kepada nenek, tetapi dia sendiri tidak tahu. Tatapan yang menunjukkan kepada nenek untuk segera mengikuti mereka yang tenggelam ke dalam air. Karena mereka adalah roh yang muncul setiap malam memanggil nenek, membuat nenek merasa takut. Sementara itu, Kana melihat ke jembatan lagi. Dan kali ini, dia bertemu dengan roh Shokichi yang menatapnya. Nenek kemudian berkata bahwa tidak lama lagi dia pasti akan meninggal, tetapi Kana meminta nenek untuk berhenti berpikir dan berbicara seperti itu, karena dia kembali ke sini hari ini untuk membawa nenek pergi bersamanya keesokan harinya. Namun, nenek berkata bahwa sudah terlambat, karena dia sedang sekarat. Mendengar itu, Kana segera mencoba menghibur nenek dan meminta nenek untuk tetap kuat. Namun, nenek sepertinya sudah tahu nasibnya, sehingga dia dengan lembut meminta Kana untuk menguburkannya di bawah tanah jika dia meninggal. Tetapi apapun yang terjadi, dia ingin dibawa mengapung di sungai. Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuh nenek jatuh ke tanah dan menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian rombongan terbangun di mobil, karena semua yang dia lihat hanyalah mimpi. Saat dia tidur sejenak dalam perjalanan mengunjungi nenek. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan hingga tiba di ujung jalan dan turun untuk berjalan menuju rumah nenek. Selama perjalanan, dia merasa semuanya sangat mirip dengan dalam mimpi. Sampai dia tiba di jembatan, tempat dia melihat roh Paman Kingoro dalam mimpinya. Di jembatan itu, dia melihat seorang pria tua yang berdiri, mirip dengan dalam mimpinya. Dia berusaha cepat-cepat melewatinya, tetapi pria tua itu memberitahunya bahwa neneknya baru saja pergi. Mendengar itu, dia menoleh dan melihat bahwa pria tua itu bukan hantu atau roh, melainkan teman neneknya. Setelah itu, Karajeni bergegas masuk ke rumah dan memanggil nenek. Tetapi ternyata nenek tidak ada di rumah. Di belakang rumah, dia bertemu dengan roh penduduk desa yang berdiri di jembatan menunggu untuk melihat jenazah nenek. Akhirnya, jenazah nenek diletakkan di perahu yang mengapung di air. Dan saat perahu melaju, dia melihat neneknya membuka mata dan memandangnya, sebelum tubuh neneknya terjepit di bawah jembatan, seperti jenazah lainnya. Jenazahnya perlahan tenggelam, dan roh penduduk desa merasa senang, karena sekarang nenek dan kakek akan bertemu dan akhirnya menikah. Di sisi Karajeni yang melihat itu, dia segera turun ke bawah jembatan untuk mencari nenek. Tetapi dia hanya bisa melihat jenazah nenek yang perlahan tenggelam ke dalam air. Dia berpikir dalam hati bahwa nenek pasti sedang memandangnya. Saat dia berpikir demikian, suara roh di sekitarnya menjadi hening. Sebelum dia melihat bayangan roh, semua penduduk desa yang telah dibebaskan dan melayang pergi bersamaan, seolah-olah semua roh menunggu nenek sebagai kunci penting untuk membawa mereka semua menuju kebahagiaan abadi